problem kita adalah banyak sekali tokoh yang saya hubungi selalu menyatakan salah satu baiknya Jokowi adalah tidak korupsi. Itu pendapat mereka. Tidak bisa kita ini karena dia tidak korupsi, tidak terima. Nah, itu tantangan kita hadapi, sehingga saya kemukakan tadi 10 minimal korupsi yang sudah terjadi dan siapa pelakunya. Kenapa kita harus menyebutkan pelakunya? Karena sudah berbagai rumus yang dibikin yang normatif tidak ada yang laku sama sekali di rakyat. Apalagi dari perguruan tinggi yang profesor, wah panjangnya kayak apa, tapi normatif semua, enggak bunyi. Jadi sudah kita masuk, pelakunya Zulkifli loh yang di sini, si ini loh yang di sini, sini yang sini, sehingga mereka merasa risih kalau dia membela, maka dia kena. Jadi itu strateginya. Kasusnya apa? Tadi kan pelepasan aset apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Apa kerugian negara? Kira-kira rumusannya begitu. Apa kerugiannya rakyat sekarang? Kira-kira kita rinci saja begitu, sehingga itu menjadi buku kecil yang dipegang orang bahwa ternyata Jokowi adalah biang korupsi. Kira-kira itu substansi yang saya ini kan. Jangan normatif lagi. Jokowi nggak laku, nggak apalagi yang merumuskan ini saya hidup lagi, itu kan karena sakit hati aja, itu karena benci Jokowi aja itu. Tapi kalau kita menyebutkan kasus dan orangnya bukan berdasarkan sakit hati, tapi berdasarkan fakta, data hukum yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, saya menyatakan ini kan paket hemat sebenarnya ini. Penjaga adili Jokowi, penjarakan Gibran, ini kan paket hemat supaya kita fokus saja di dua hal tersebut. Nah, dan saya pikir Dr. Viva di depan tentang dua hal itu. Kita harus dukung penuh dan ditambah ini korupsi. Nah, saya kalau dari proses hukum betul pilih kasus kecil yang gampang, tapi di politiknya nggak bunyi. Umpamanya hanya menyatakan apa tadi korupsi kecil itu Nah, betul, mungkin masuk, tapi pas di dalam, rakyat di bawah, cuma gitu kok dilaporin. Gitu loh, Pak. Nah, karena ini, orang ini sangat jago, bayangkan aja, langsung membajak Ahmad Ali, membajak Ahmad Ali, membela tentang ijazah. Ya, siapa tahu besok, Anies Baswedan juga dibajak, kita nggak tahu. Nah, ini kita harus hadapi dengan kasus juga, kesalahan itu besar. Jadi saya setuju dalam rangka mempercepat ngadili Jokowi pilih kasus kecil. Tapi dalam rangka pendapat publik kelihatannya perlu menyampaikan banyak yang besar bahwa mana yang masuk yaitu urusan lain. Karena begini, nah terakhir kita harus bantu Prabowo untuk, kan saya bilang tadi 4 agenda Prabowo yang kelihatannya akan menyentuh Jokowi semua kalau dia lanjut. 1, pengambilan aset negara, sawit dan tambang, itu orang-orang Jokowi semua. Oligarki kena juga orang Jokowi. Kemudian reformasi kepolisian itu juga kena orang Jokowi. Dan yang ini adalah saya dengar informasi ya itu pemberantasan korupsi akan lanjut. Jadi saya pikir kita ini dukung saja ini, nggak bahwa itu jana. Yang kita harus minta ke Pak Prabowo satu tadi, waktu memang saya setuju 20 Oktober. 20 Oktober kita harus kan, Pak, saya bicara dari belajar dari Pak Refli sebenarnya. Saya tidak terlalu idealis menuntut Prabowo tanggal 20. Satu, hanya menunjukkan bahwa dia sudah lepas dari geng Solo oligarki Pacok. Yang kedua, bahwa dia jalan dengan agendanya, 4 agenda utama ini. Itu saja kita minta 20 Oktober supaya beliau juga oke. Nah, kalau 20 Oktober tidak dilakukan itu, maka kita menyatakan rakyat Indonesia sudah belajar dari Gen Z dari Nepal dan pidato pemimpin Presiden Kolombia. Kalau digabungkan antara Kolombia sama Nepal, ini selesai barang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi Jokowi sebetulnya berceceran lah.
tinggal kita pilih-pilih yang mana yang langsung mengena. Tetapi iya, jadi makanya soal pendidikan itu yang strategi dipilih. Kalau itu kayak apa report segala terlalu teman ya. Nah itu Pak Dindin. Iya, ya itu beberapa pesan. Tapi intinya adalah kalau kita tidak ada sosok seperti RRT, itu kasus ini akan tenggelam lagi. Kalau kita cuma sekali, 2 kali, itu akan tenggelam. Kita lihat bagaimana Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa menyuarakan hanya satu kasus, ijazah. Tetapi bisa dipilah-pilah dari segala sudut sampai sedemikian rupa. Dan sekarang mayoritas masyarakat sekarang percaya bahwa Jokowi tidak ada ijazah. Nah, ini adalah satu poin, tinggal kita menunggu momentum saja. Kapan bahwa penegakan hukum ini bisa benar-benar tegak. Artinya kapan polisi tersudut. Kalau kita sekarang, Ubed sudah melaporkan dari tahun berapa? 2019. 2022 ya, pas lagi itu. Melaporkan itu. KPK-nya sudah diganti, soalnya 2019. Pernah lagi mengulang lagi datang ke sana, pernah mengulang lagi datang lagi ke sana. Tetapi efeknya adalah tidak seperti kalau yang kasus ijazah ini. Jadi kesuksesan, keberhasilan dari nanti kita menuntut Jokowi adalah militansi. Kita harus cloning Dr. Tifa, Rismond, dan Roy Suryo. Tanpa itu kita ini. Jadi pilihlah orang-orang ini yang bisa benar-benar mengkloning 3 serangkai ini. Saya rasa begitu. Terima kasih. Singkat saja biar mengerucut, masih banyak yang harus dibicarakan. Pertama, kita harus menggagas sebuah forum ya. Jadi silakan ada relawan masing-masing, tidak perlu ada lembaga baru. Karena kelemahan kita itu latah. Selalu buat lembaga baru. Relawan Anies anggotanya juga sama, pengurusnya sama, kaosnya aja yang beda begitu. Ya, itu harus dihindari yang seperti itu. Jadi forum itu lebih penting ya. Kemudian entah lembaganya apapun silakan. Yang kedua harus ada kesamaan isu. Memang perang modern itu perang memenangkan informasi. Seperti yang dibilang oleh Bu Dr. Tifa tadi, informasi ini kan mencitrakan Jokowi itu bagus, ya. Jokowi itu orang hebat, bahasa Inggrisnya keren misalnya begitu, ya. Makanya dianggap dimasukkan Bloomberg itu. Jadi satu kesamaan isu dulu. Kalau memang isunya isu korupsi, variannya boleh bermacam-macam, ya. Tapi isunya harus sama dulu. Korupsi yang mana dulu, ya? Korupsi yang mana dulu? Kalau semua diangkat, kita habis waktunya untuk bicara tentang korupsi. Karena semua lini di negara kita ini koruptor gitu, ya. Kemudian kita memilih pilihan aksi, aksinya apa begitu, ya. Tidak semua aksi itu harus dalam bentuk demo. Saya tidak melarang demo, tapi kalau demo 100, polisinya 1000 begitu kan sangat mencemooh ya. Kemudian sasaran aksinya apa, ya? Terus tadi yang disampaikan Bang Refli tentang batas waktu. Pengalaman kami menangani persoalan-persoalan hukum lebih bagus sekarang menumpangi saja. Ketika haji, tumpangi kejahatan Jokowi soal haji, dilengkapi dengan data, ya. Kemudian kalau soal Mendikbud tentang Chromebook, tumpangi data-data seperti itu. Ketika Anda membuat laporan baru, tanya Bang Refli, tanya Bang Didin Maulani, itu nanti dipingpong. Oh ini lo kejelitiknya bukan di sini, ini waktunya di sana sudah lewat dan sebagainya. Jadi apa yang sudah ada ini, satu kita angkat sebagai isu bersama-sama. Jadi youtuber-youtuber yang punya subscriber banyak, bersamaan dalam waktu yang bersamaan nanti akan merubah pola pikir, akan merubah udara itu bahwa inilah ternyata yang harus kita perjuangkan. Kemudian sasaran aksinya di mana, ya?
Kalau memang sasaran aksinya ke KPK ya KPK, polisi ke polisi, tetapi jangan latah ya. Dan terakhir kita jangan berharap banyak kepada Pak Prabowo. Maaf tadi kita koreksi ya, Pak Prabowo bicara berapi-api tapi pada saat bersamaan di PBB juga mendukung Israel. Makanya dihuhu begitu. Jadi silakan Pak Prabowo pernah jatuh di kamar mandi kok, jadi orang stroke itu susah dipegang kalimatnya begitu. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa KM 50. Jadi nggak disebut-sebut dari Iya. Ada disebut tadi. Iya. Termasuk itu ya. Itu korupsi hukum. Itu kejahatan pelanggaran HAM, Pak. Saya kira kita sudah pada satu kesimpulan sebetulnya bahwa ini saya jadi teringat satu tulisan yang pernah dibuat oleh Thomas Friedman, judulnya The Messy State, negara amburadul. Jadi ini kerusakannya sudah terlalu parah, sudah sistemik begitu. Karena semua hal, kalau kita labelkan pada Indonesia hari ini dengan berbagai hasil riset, perspektifnya itu semua diksi negatif tentang politik melekat pada kekuasaan ini. Misalnya kleptokrasi, ya Indonesia adalah kleptokrasi. Isinya para maling semua itu. Secara saintifik itu kita bisa baca dalam banyak perspektif ya dan hasil penelitian. Kleptokrasi, kemudian ada buku baru juga yang ditulis oleh siapa, John Kane itu, judulnya The New Despotism. Jadi praktek kekuasaannya juga sangat despotis, di mana mereka memanipulasi demokrasi, memanipulasi hukum demi kepentingan kekuasaan. Jadi kejahatan korupsi, lalu kejahatan demokrasi, bisa ada korupsi politik juga luar biasa begitu. Hukum dimanipulasi dengan banyak pola yang lagi-lagi diksi negatif dalam terminologi ilmu sosial juga melekat pada persoalan hukum yang kemudian disebut dengan autocratic legalism itu. Jadi seluruh diksi kleptokrasi, despotism, kemudian autocratic legalism, oligark, jadi lengkap. Karena itu nggak mungkin merubah Indonesia hanya satu sisi. No, saya sampai hari masih meyakini bahwa Prabowo tidak berdaya. Sampai ini. Karena dia terikat perjanjian dalam tanda petik, ada perjanjian suci di antara keduanya, atau perjanjian sangat kotor di antara keduanya. Maksud saya, itu yang membuat Prabowo tidak berdaya. Jadi dalam situasi seperti ini penggambarannya pas seperti yang digambarkan oleh siapa, Antonio Gramsci itu. Dia menyebut situasi seperti ini adalah morbid symptom. Satu situasi yang rusak dan sistemik, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Karena udah terjebak semua. Kleptokratif, elit politiknya kita hari ini kita sangat luar biasa krisis etik dalam tata kelola negara. Ini parah. Bayangkan yang paling sederhana saja, peristiwa kemarin yang sampai melindas Afan Kurniawan, itu soal kemanusiaan yang sangat luar biasa sebetulnya. Nggak ada satupun elit yang mundur dari posisi itu. Kapolri nggak mundur. Jadi sudah nggak mundur, Prabowo nggak bisa menyelesaikan Kapolri. Bagi saya itu cacat etik. Karena itu persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Ada 10 orang meninggal. Jadi dalam situasi ini menurut saya kita bersiap-siap akan menghadapi krisis yang lebih rumit. Dan situasi itu mungkin ini analisis kami ya.
paling tidak tahun depan, pertengahan tahun itu situasinya makin memburuk. Dan kalau tahun ini kemungkinan ada yang menganalisis Oktober sampai Desember. Tetapi Oktober ini kita perlu membaca situasi ekonomi karena 200 triliun apakah berefek kepada Himbara ini. Jadi Prof. Antoni tidak meyakini 200 triliun itu akan memberikan efek positif terhadap Bank Himbara ini. Artinya potensi kita mengalami krisis yang sangat rumit akan terjadi. Dan dalam situasi itu kekacauan berpotensi besar. Kalau kekacauan itu terjadi tanpa kepemimpinan gerakan, kita bisa membayangkan situasinya akan seperti apa. Bahkan kita bisa lebih dari Nepal situasinya. Bisa. Karena orang yang kecewa terlalu banyak. Ada akumulasi kemarahan kolektif yang luar biasa. Jadi maksud saya kita mesti bersiap yang sangat lebih mendasar. Karena perubahan besar sangat mungkin akan terjadi, bukan sekedar perubahan yang sifatnya gradual begitu, sangat mungkin akan terjadi. Ini analisis kami dari diskusi yang cukup mendalam dari banyak ilmuwan sosial dan teman-teman akademisi. Jujur saya harus katakan, yang aktif dan konsen pada isu-isu politik, demokrasi dan HAM sudah tidak percaya dengan kekuasaan hari ini. Bagaimana kita bisa percaya sama? Karena melekat pada dirinya cacat bawaan. Prabowo itu bersama Wapres dan Wapresnya itu anak siapa? Lalu kita percaya itu problem serius. Dan itu akar persoalannya tadi, Mas Munarman bilang ada akar persoalan bukan hanya pelanggaran etik berat putusan 90 MK, tapi itu kejahatan konstitusional. Dan itu masih melekat pada kekuasaan. Jadi, woi, ini udah rusak. Jadi menurut saya kita perlu menyiapkan satu strategi yang lebih dari sekedar yang sudah biasa kita bicarakan untuk kemudian menata, kan konteks kita sebenarnya menyelamatkan Republik. Bagaimana Indonesia bisa selamat dalam situasi yang terpuruk? Dan itu memerlukan kerja kolektif yang militan dan kita sih terus bergerak untuk menyiapkan sesuatu itu, tetapi dengan cara yang sabar, rasional, saintifik, dan memukul pada jantung persoalan sangat serius. Itu sebenarnya yang sedang ya kita rumuskan secara lebih baik begitu, dan momentum itu kami meyakini akan terjadi. Nah, tinggal seluruh elemen oposisi dan manusia baik Indonesia yang masih memegang etik dalam memahami negara, saya kira ya waktunya akan bersatu besar-besaran itu untuk menata ulang Republik ini. Saya kira itu, terima kasih. Semoga situasi itu akan mampu kita kelola dengan baik dan Indonesia akan menuju cahaya yang lebih terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.